Halo semuanya, selamat datang di channel Robot Plus. Di video ini saya akan menjelaskan caranya memprogram robot arm ini menggunakan software GRBL GRU ya. Nah, robot arm ini menggunakan software GRBL GRU. Oke. Sekarang tanpa perlu berpanjang lebar lagi, kita mulai ke softwarenya ya. Oke, sekarang kita masuk ke PC ya. Nah, cara untuk menggerakkan robot tadi, kita harus, atau salah satunya ya, yang saya gunakan adalah software GRBL GRU ya. Nah, softwarenya ini ya. Nah, kalian bisa download softwarenya di websitenya ya. Websitenya itu ini ya, grblgru.com. Nanti linknya saya kasih di deskripsi video ini ya. Nah, sudah masuk ke websitenya ini, lalu kalian scroll ke bawah. Nah, lalu ada bagian free download ini ya. Free download ini, lalu kalian download versi ini ya, yang terbarunya. Sekarang versi terbarunya itu versi 4.2 ya. Nah, kalian download lalu install ya. Nah, setelah kalian berhasil install, maka tampilannya akan seperti ini ya, GRBL GRU ini ya. Nah, sekarang kita buka saja aplikasinya ya. Oke, ini dia tampilannya ya, tampilan GRBL GRU versi 4.2 ya. Ini dia tampilannya ya, interface-nya. Oke, sekarang kita melakukan settingannya ya, di bagian konfigurasi ini ya. Dan pertama-tama robot arm ini sudah dilengkapi dengan kabel data ini ya, kabel data USB ini ya, yang menghubungkan Arduino atau RAMS 1.4 ke RAMS ya. Lalu kabel data ini kita colokkan ke PC kita ya, colokkan ke PC kita seperti itu, colokkan itu nyala ya. Nah, kalau misalnya sudah berhasil dicolokkan, lalu selanjutnya kita kembali lagi ke bagian interface-nya ya. Nah, di bagian interface-nya ini, kita bagian configuration-nya kita pilih all machine. Di sini mesinnya kita menggunakan yang 5 axis ini ya, 5 axis 3 ini. Oke, kita tunggu agak lama. Nah, sudah keluar. Lalu portnya, nah ini kalau portnya nggak ada, kita pencet P ini ya. Nah, maksudnya pencet P ini soalnya kita tadi masukin USB-nya setelah aplikasinya dibuka ya. Nah, kalau seperti itu kita harus pencet P ini untuk nge-refresh-nya ya. Kita klik P ini, button P ini, langsung keluar ya, COM10. Ini di komputer saya COM10, atau biasanya di setiap komputer beda-beda ya. Di komputer kalian mungkin gak sama kayak saya komputer 10, tapi untuk kasusnya di PC saya ini di komputer 10. Lalu controllernya kita pilih yang GRBL Mega. Dan nah, seperti ini ya. Keluar GRBL ready. Berarti jika sudah ada bacaan ini, berarti hardware-nya gitu, si RAMS dan Arduino Mega-nya sudah bisa berkomunikasi dengan PC kita ya. Nah, selanjutnya, sebelum menggerakkan robot, ini ada ininya ya, di sebelah kiri ini ada XYZAB ya. Ini itu bagian-bagian seni-seni robotnya ya, bagian aksisnya ya. Ada sudut X, sudut Y, sudut Z, sudut A, sudut B. Nah, nanti yang kita akan gunakan 4 ini ya, 4 nilai ini ya. Nilai X, nilai Y, nilai Z, dan nilai A gitu. Oke, sekarang kita mulai saja ininya, nyalakan robotnya ya. Kalau sudah ready seperti itu, lalu sekarang kita nyalakan power pada robotnya ya.
kabel power ini kita nyalakan, pasang, colokan. Oke, robotnya sudah nyala ya. Nah, robotnya sudah nyala. Nah, sekarang kita masuk lagi ke bagian interface-nya. Nah, di bagian interface ini ada X, Y, Z, A, B ya. Nah, saya akan coba merubah nilai X ini ya. Kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, saya naikkan nilainya, robotnya bergeser ya. Tuh, mutar. Turunin lagi. Robotnya mutar ya. Ini nilai Y-nya. Turunin. Ini nilai A-nya. Z-nya belum ya. Ini Z. Ini Z. Oke, dan ini nilai A-nya. Oh. Kelihatan ya geraknya ya. Slide-nya tuh maju. Mundur lagi. Oke. Jadi X, Y, Z, A-nya itu merepresentasikan stepper ini ya. Ini X, stepper ini X, kelihatan nggak ya? Ini X, Y, ini Z, dan ini A. Nah, kalau servo ini cara gerakinnya kita kasih command di bagian sini ya. Kita masuk lagi ke interface-nya. Di sini ya. Kita clear dulu ini command line-nya. Nah, untuk menggerakkan servonya kita ketik saja seperti ini ya. M9 besar, M96 spasi A1 spasi. Nah, ini kita masukkan nilainya ya, nilai servonya 10. Apakah kita akan gerak ya? Saya pencet enter nih. Servonya gerak ya. Jadi servo ini ketika diberi nilai 10 akan bergerak menutup ya, menutupnya tapi tidak terlalu rapat ya. Nah, itu karena diberi nilainya 10 ya. Kalau misalnya diberi nilainya lebih dari 10 mungkin lebih rapat gitu ya. Kita buka lagi aja ya. M96 A1, saya kasih nilai 0, ini pasti ngebuka nih si servonya, si grippernya ini, capitnya ini. Nah, ngebuka ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya gerakin servo seperti itu, gerakin ininya ya, gerakin grippernya. Nah, lalu kalau misalnya gerakin robot seperti itu kan akan sangat melelahkan ya, diklik seperti itu ya. Nah, jadi kita akan membuat programnya ya. Nah, buat programnya mudah saja ya. Ini masih bagian interface-nya ya. Ini kita clear aja dulu. Apa, dan ini tampilannya ya. Ada tampilan display CNC-nya. Nah, kita ke atasin aja karena kita tidak membutuhkan ini. Kita ke atasin. Nah, kita udah beres ke atasin, lalu kita masuk ke extras, setting. Nah, kita scroll ke atas. Nah, ini bagian show micro toolbar-nya. Kita pilih yes. Kita pilih yes, tunggu sebentar. Nah, lalu akan muncul seperti ini ya. Tampilan seperti ini. Kita close aja. Nah, mungkin untuk kalian tampilannya akan hanya ada edit makro ini doang ya. Nah, ini awal ini karena saya sebelumnya udah buat ya. Ini kita hapus aja lah biar kalian biar sama kayak yang di kalian ya. Edit makro kita hapus aja. Save. Nah, mungkin tampilan kalian seperti ini ya. Nah, oke. Nolin dulu. Oke, jadi jika kita ingin membuat instruksi program robot agar sekali klik ya, nah kita harus buatnya di edit makro ini.
Soalnya kalau misalnya kayak tadi X-nya ditambahin 1, Y-nya 1, Z-nya 1 akan sangat melelahkan ya. Nah makanya interface ini menyediakan edit makro ini. Nah sekarang saya akan sedikit mencontohkan programnya ya, program sederhana aja untuk menggerakkan. Kalau ini hanya untuk menggerakkan X, Y, Z dan A-nya aja ya. Oke ya, sekarang kita masuk ke bagian edit makro. Nah, di sini kita akan menuliskan programnya ya. Nah, pertama masukin dulu ini kurung buka kurung tutupnya, tulis aja di sini awal ya. Nah, lalu kita masukkan nilainya ya. Nah, jika kalian perhatikan tadi waktu di awal X, Y, Z, A-nya saya masukkan nilainya kayak ini ya, kayak ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, sama juga di sini juga ya, kita kasih nilai seperti itu ya. Misalnya X2, ini maksudnya X2 itu si motor X ini atau bagian sendi X atau axis X ini akan bergerak 2 step ya. X2, Y2 misalnya sama juga ini 2 step. Lalu Z2 sama juga A2 gitu ya. Nah, 2 semuanya. Sebenarnya ini bebas aja ya. Kalian mau ngasih nilai berapa aja juga. Ini saya hanya ngasih contoh aja ya, nilai 2 2 2 2 biar sama, atau ini ya, agak lebih beda aja lah, ini 3. Nah, ini otomatis akan nilai X, nilai Y, nilai Z, nilai A, sendi itu semua akan bergerak ya. Bergerak seperti yang saya instruksikan di sini. Nah, lalu kalau misalnya untuk gerakin grippernya tadi si capitnya sama aja seperti yang saya tadi tunjukkan ya caranya, yaitu menuliskan kode M996 spasi A1 spasi 10 ya. Nah, ini line program ini fungsinya si gripper akan, atau si servo ini ya, si gripper ini akan agak nyapit gitu ya, dapat nilai 10. Sebenarnya nilai gripper ini atau nilai servo yang saya ini tuh nilainya bisa sampai 399 ya. Nah, tapi karena kita balik lagi kebutuhannya hanya 10 juga cukup, makanya saya diberi nilai 10. Nah, kalau misalnya kalian pinginnya misalnya 15 atau misalnya lebih kurang lagi, misalnya 5 atau 7, bebas-bebas aja gitu ya. Kalau ini saya hanya sebagai contoh aja. Oke, setelah beres ini kita save ya. Di sini save aja, close. Nah, maka akan muncul awal ini ya, yang tadi kita bikin si programnya, lalu bakal muncul button seperti ini. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke bagian robotnya ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bagian robotnya. Robotnya sudah dinyalakan, sudah dicolokin si ininya, dari PC ke RAMS-nya, lalu motornya juga udah dicolokin. Sekarang kita mulai jalanin ya. Kita lihat program yang kita tadi buat geraknya akan seperti apa ya. Oke, saya akan klik ini awal ini. Robotnya bergerak ya. Emang bergeraknya agak cepat ya. Mungkin kalian tidak sempat kelihatan X, Y, Z, A dan grippernya ya, karena hampir barengan semuanya ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi seperti sama persis kayak yang ada di dalam program awal itu ya. Nilai X-nya 2, Y-nya 2, Z-nya 3, lalu nilai servonya dikasih 10. Nah, maka robot akan bergerak seperti tadi. Nah, coba kita ini klik lagi ya si awalnya. Seperti apa. Nih, ini tidak bergerak ya. Nah, ini tidak bergerak kenapa? Karena robot ini masih berada di nilai yang sama ya. Kenapa di nilai yang sama tidak bergerak ya? Karena masih di nilai yang sama gitu. Kalau misalnya nilainya beda baru bergerak lagi gitu. Nah, ya seperti itu. Nah, sekarang itu kan contoh sederhananya bagaimana kita kalau misalnya bikin program looping gitu ya. Melooping si robotnya gitu ya. Nah, sekarang kita mulai pembuatan programnya ya. Sebenarnya programnya mudah saja ya. Nah, kita lihat berikut ini ya.
Nah, oke, sekarang kita masuk untuk membuat program loopnya ya. Nah, ini program yang tadi ya. Nah, sebenarnya program yang tadi itu ini ya. Saya akan kasihnya biar kelihatan. Nah, program yang tadi itu hanya 2 baris ini ya. Hanya 2 baris ini. Nah, lalu saya tambahin berapa ya. Nah, ini nih, ini yang saya tambahin. Ini untuk ngeloopnya ya. Ini maksudnya untuk ngeloopnya 3 kali ya. Ntar kita ngeloopnya 3 kali. Ini juga untuk makin ngurangin gitu ya. Nah, terus ini ada tambahan ya. Jadi ini yang tadi kita bikin, yang nilai X-nya 2, Y-nya 2, Z-nya 2, A-nya 3, lalu servonya ngebuka. Nah, ini yang awal kita bikin. Nah, lalu ini ada program tambahan. Nah, maksudnya G4P1 ini artinya si robot akan berhenti selama 1 detik ya. Kayak nge-wait gitu loh. Nunggu 1 detik. Nah, setelah 1 detik baru robot ini akan mengeksekusi nilai servonya kembali lagi ke 0 dan X, Y, Z, A-nya 0 juga gitu. Oke, kita lihat ya si robotnya akan bergerak seperti apa. Ini kita save dulu. Ctrl S aja. Close. Oke. Lalu ini di bagian sininya jangan lupa di nolin lagi semua ya, tinggal klik origin. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita mulai menggerakkan robotnya ya. Yang tadi kita sudah buat bagian programnya, ini robotnya ya. Jangan lupa si kabel untuk si mikronya, crampsnya, colokin ke PC kalian. Lalu power untuk robotnya juga colokin ya. Nah, sekarang kita akan mulai gerakin yang program kita sama-sama tadi buat ya. Kita kembali ke interface, lihat ya, saya akan klik yang bagian awal ya. Akan terjadi seperti apa ya. Kita lihat. Nah, lalu di sini, nah tadi kan kita karena bikinnya 3 kali looping, di sini ada 3 juga ya. Jadi ini akan 3 kali looping. Lalu kita accept saja. Lihat robotnya bergerak ya tuh 3 kali. Nah, seperti itu ya. Oh, si grippernya ini kayaknya si grippernya harus agak di programnya tadi agak kurang bergerak ya. Kayaknya harus agak diberi sedikit white ya. Nah, sebentar ya, kita kasih white dulu. Masuk ke bagian edit makro karena tadi servonya kurang white ya, kurang gerak gitu. Kita kasih di sini P0. Jadi sepertinya si untuk servo ini nggak bisa langsung ditimpa atau melanjutkan ke line program lain ya, harus dikasih jeda gitu ya. Nah, ini salah satunya ya, dikasih jeda dulu sekitar ini 0,5 detik. Nah, ini kita kasih waktu aja sekitar 2 detik aja deh ya. Kita save aja di Ctrl S. Oke, kita kembali lagi ke origin. Nah, sekarang kita mulai klik lagi ya bagian awal robotnya akan bergerak seperti apa. Oke, 3 kali aja. Klik accept. Oke, itu. Wait 2 detik. Nah, jadi seperti itu ya untuk menggerakkan robot ini. Nah, sebenarnya di bagian ini, di bagian interface-nya ini ya, bagian awal ini kan tadi kita nulisnya 3 ya. Sebenarnya kalian juga bisa nambahin ya, misalnya tuh jadi 4, jadi 5, jadi 6, bisa aja langsung accept dan akan ngelooping sebanyak 6 kali juga. Nah, itu gimana
gimana kitanya aja ya. Close aja. Oke, itu dia tadi ya, untuk gerakin robot arm ini menggunakan GRBL GRU. Yang tadi saya buat contohnya ini di bagian edit makro ini adalah program sederhananya saja ya, menggerakkan XYZA dan menggerakkan grippernya. Nah, selanjutnya jika kalian ingin seperti mencapit barang yang tempatnya gimana kalian inginkan, nah kalian bisa coba ulik lagi si nilai-nilai yang pasnya ya, karena tentunya akan beda-beda ya, maksudnya tuh beda-bedanya tuh posisi yang saya bikin di sini sama posisi barang yang kalian akan simpan nanti di tempat kalian gitu ya. Tapi jika kalian misalnya memahami ini, ya bisa, ya mudah-mudahan udah sedikit mengerti lah seperti apa yang video robot ini bergerak ngambil susu itu ya, air susu kemasan itu. Oke, begitu saja tutorialnya ya. Jika ada pertanyaan silahkan kalian komen di kolom komentar, dan juga tadi link downloadnya untuk aplikasi ini saya akan selipkan di deskripsi. Lalu juga jika ada sedikit tambahan-tambahan yang saya kurang jelas di video, saya juga akan nambahinnya di deskripsi ya. Oke, terima kasih telah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa di video-video berikutnya.